Dengan modal nekat, Mr. Kribo bersama dengan seorang temannya pun meninggalkan kampungnya. Biasanya seorang duta yang akan berangkat harus mengadakan syukuran terlebih dahulu. Gunanya agar ia sukses dalam pekerjaannya kelak. Namun, karena Kribo tak punya uang untuk menggelar selamatan, ia pun pergi begitu saja, tanpa selamatan dan tanpa pamit pada para tetangga di kampungnya. Tujuan Kribo adalah ibu kota. Nah, tujuan ke Jakarta itu mau mengikuti apa yang dibikin oleh orang-orang senior saya yang seperti yang katanya disebut duta itu. Ya, mereka itu berjuang dengan hal itu. Saya pun sampai meninggalkan sekolah saya. Ingin seperti mereka dan berhasil begitu. Berhasil dalam arti katanya dapat uang. Sepertinya pada waktu itu kalau kita berhasil di Kaya Agung itu, wah sudah satu kebanggaan. Bisa terkenal diri kita, bisa disegani kita kan. Di Jakarta, Kribo pun bertemu dengan para seniornya. Disinilah pengkaderan dimulai. Para duta senior memang biasa menggembleng juniornya di kota-kota besar di Indonesia. Setelah dirasa siap, sang junior pun diajak beroperasi ke luar negeri. Pada tahun 1973, Kribo yang telah menjalani segala macam pelatihan pun diajak beroperasi ke Singapura. Pada waktu itu bukan ada yang mengajak aja, Pak. Sepertinya kita itu sudah bola mahal. Sudah bola mahal. Dibayar kita, siapa mau ikut, dibayar. Pokoknya paspor ada, ikut kami kamu katanya. Karena udah berhasil. Udah ini sudah nama kita tuh sudah ngetok lah istilahnya dengan lingkungan itu kan. Wah, dia tuh memang gini katanya. Pokoknya kalah lah kita gitu kan. Jadi kita tuh dengan senior yang manapun diterima. Kita malah milih. Di Singapura, Kribo langsung beraksi. Saya lihat ada apek lah, agak tua lah bawa duit. Kata-kata teman itu kalau dijamret pasti kita punya. Mau digiring, mau di jalan dibuntuti kemana kan jauh perasaan aku. Peduli ya, pikirkan aja diri kamu, aku bilang. Sama yang tua-tua nih, pikirkan aja diri kamu, itu pasti yang ambil. Saya pepet langsung, saya tarik. Kejar-kejaran, selamat kan kita. Di Singapura, Kribo terus beraksi. Spesialisasinya saat itu adalah menjamret. Setelah beberapa kali sukses beraksi, Kribo akhirnya tertangkap. Saya mengalami hukuman selama 2 tahun. Ya, namanya di penjara ya, kesedihan-kesedihan yang ada kan. Ya, tapi oleh karena kita tadi nama sudah ini, teman-teman pun yang simpatisan sama kita, senior-senior yang pernah ikut kita kan. Macam-macam yang mereka pada jangka 2 tahun itu yang mengirim surat ke saya, yang dari Australia, yang dari Thailand, yang dari Eropa. Wah, pokoknya kita tuh di situ surat berharga. Satu kebanggaan itu kalau kita ada surat-surat dari luar ini. Wah, ini 2 tahun dalam pemikiran saya keluar ini harus bisa juga seperti mereka ke Eropa atau kemana kan? Harus bisa. Nggak kapok. Tambah jadi bisa biasa kan? Sudah mengalami penjara itu gimana kan, sudah kita alami begitu kan. Usai menjalani hukuman selama 2 tahun, pada tahun 1975, Kribo pun pulang ke Palembang. Di Palembang, Kribo coba mengurus paspor baru, tentu dengan nama lain lagi. Usai mengurus paspor, Kribo pun berangkat kembali. Ke Malaysia dulu, di Malaysia kita mutar, dapat ongkos kita langsung ke Thailand. Di Thailand juga mulai kita status sudah ikut dengan grup-grup Thailandnya kan. Nah, setelah di Thailand jalan beberapa hari, ada juga dapat hasil kita kan. Mulai kita memperhitungkan bikin tiket mau ke Eropa. Pada tahun 1975, Kribo dan 2 rekannya pun membeli tiket ke Paris, Prancis. Namun saat itu mereka coba memiliki uang untuk beli tiket 1 kali jalan saja. Untuk tiket pulang, bahkan apalagi untuk membayar penginapan,
mereka tidak punya uang. Aku bilang tiket one way aja nggak ada masalah. Kita pokoknya kita harus dapat. Ya, kamu lihat aja nanti, aku bilang. Nggak dapat di airport Thailand, aku bilang kita di dalam pesawat main, aku bilang. Kribo pun membuktikan omongannya. Di dalam pesawat, ia dan kawanannya langsung bekerja. Mereka sudah mengincar satu orang yang mereka anggap membawa uang banyak. Ya namanya di pesawat lama Pak, pasti kencing kan? Pasti kencing, kita tunggu. Ya kebetulan nggak lama nunggu, dia juga pas juga ngencing kan. Nah, kebetulan apa yang kita inginkan itu seperti sudah diatur. Pas gak lama dari situ dia juga kencing ke toilet. Satu jaga dia dari toilet. Yang satu kita pergi bertiga waktu itu. Yang satu ya mana tahu ada yang mau lihat saya atau gimana kan. Ya langsung aja saya duduk di tempat dia. Saya buka tas dia. Ya kita ambil lah uang dia. Ya nggak saya habisin kan, nggak dengan amplopnya, saya ambil isinya. Saya bikin serapi-rapinya lah, seolah-olah nggak ada kejadian. Kribo dan kawannya sukses besar. Sampai kita turun dari pesawat, ya kita sudah senang dapat ini kan, sudah dapat modal kan. Tadinya modal itu untuk nginap aja nggak bisa. Dengan hasil yang lumayan, Kribo dan kawanannya pun mampu membeli makanan, bahkan menginap di hotel mewah. Mereka pun bisa jalan-jalan ke tempat-tempat wisata di Paris, Prancis. Dari Prancis, Kribo pun memulai aksinya keliling Eropa. Sekitar 1 bulanan lah keliling dari Paris, kita dari Paris ke Itali, ke Swiss, ke Jerman, ke Spanyol. Dalam 1 bulan itu. Selama di Eropa, Kribo dan kawanannya selalu beraksi dengan cara halus. Mereka tak pernah menggunakan senjata secara langsung. Mereka mulai dengan cara mengintai. Kemudian salah satu dari mereka mengalihkan perhatian. Setelah dirasa mendapat korban yang benar, mereka pun beraksi. Hasilnya mereka gunakan untuk berfoya-foya, makan makanan enak, dan tamasya di kota-kota yang mereka kunjungi. Ini tadi di restoran Belgia tadi, ngitung-ngitung US waktu itu. Ya. Ini pas, ini sudah semua sudah kerja, dapat kita kan uang itu, uang sana itu langsung kita tukar dengan uang Amerika. Jadi walaupun ada apa-apa, suspek ataupun curiga pada kita nggak ada proof. Tidak ada bukti. Setelah sukses keliling Eropa tanpa tertangkap, Kribo dan kawanannya pun kembali ke Bangkok, Thailand. Bangkok memang sengaja mereka jadikan tempat mangkal mereka karena satu alasan. Bangkok itu banyak kebebasannya untuk orang asing. Ya, bentuknya seperti pisah. Pisah kita mati nggak ada masalah. Nanti kalau kita ada duit ya kita mau keluar misalkan dari Bangkok itu bayar, kita berapa hari itu kita bayar. Dari Bangkok inilah Kribo dan rekan-rekannya memulai tur keliling dunia, mencari uang dengan cara menjamret, mencopet, atau mencuri. Mereka pernah mengunjungi hampir seluruh negara di Asia, Eropa, dan Australia. Dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos itu sudah saya datang itu. Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang. Baru kita naik lagi Eropa. Eropa itu kalau nggak salah saya, Eropa itu ada 10 negara atau 12 negara begitu. Itu semua sudah saya datangi. Kesananya terakhir saya 98 kalau nggak salah. Bahkan Kribo pernah mencoba peruntungannya di Arab. Karena tujuannya ya di Arab itu uang banyak. Satu, yang kedua kita pengalamannya kan. Tetap kan di mana tempat kita Arab itu, masa kita nggak bisa ke Arab? Kita harus ke Arab. Bagi Kribo dan kawanannya, pengalaman alias tamasya memang menjadi menu utama selain uang itu sendiri. Karena itu setiap kali beraksi di satu negara, mereka tak lupa membuat foto-foto untuk bekal cerita mereka kelak.
Para duta beraksi dengan banyak modal. Selain menginap di hotel berbintang, pakaian yang mereka kenakan pun harus selalu rapi dan modis. Ya kalau kita tuh ke lokasinya formal, kita harus formal. Supaya kedatangan kita tuh nggak dicurigai sebagai penjahat. Dan sesuai dengan legenda yang ada, bahwa seorang duta selalu menyisihkan sebagian hasil kejahatannya, Kribo dan kawanannya pun juga sering menyumbang. Kita tuh kadang-kadang dalam perjalanan itu berjanji sama teman. Kalau kita dapat duit hari ini, kita berikan sumbangan ke masjid gitu kan. Di Kayu Agung, duta bukanlah sosok baru. Menurut Mulyadi J. Amalik, sosiolog yang pernah meneliti tentang hal ini, duta muncul karena kesulitan ekonomi pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Duta Kayu Agung ini sudah ada sekitar tahun 50-an. Nah, tahun 50-an itu belum disebut duta, jadi dia biasa saja masih. Nah, tahun 60-an baru kemudian dia populer, kelompok ini cukup populer, kemudian masyarakat memberi nama duta. Sejak tahun 60-an itulah duta menjadi populer. Generasi muda Kayu Agung pun berlomba-lomba menjadi duta yang sukses. Masyarakat Kayu Agung sendiri seolah seperti mensyahkan warganya menjadi duta. Ini jadi labeling yang diterima oleh masyarakat dan juga diterima oleh dutanya. Karena itu diterima, maka dianggap suatu hal yang biasa saja. Namun, seiring dengan makin dikenalnya aksi sepak terjang para duta Kayu Agung di luar negeri, serta perkembangan teknologi, ruang gerak duta pun semakin terbatas. Sam Kribo pun mengakui hal ini. Kribo kerap keluar masuk penjara di Singapura dan Malaysia. Pada akhir 2001, dapat apes lagi di Singapura, sehingga vonis menjatuhkan hukuman kepada saya 5 tahun 6 bulan penjara. Penjara Singapura itulah yang akhirnya membuka kesadaran Mr. Kribo. Nah, di dalam perjalanan 5 tahun setengah inilah saya menemukan apa artinya dunia ini, apa artinya orang ini di penjara Singapura. Keluar dari penjara Singapura, Syamsuri pun melaksanakan tekadnya. Ia menjadi manusia baru, bahkan bersama dengan para tokoh agama Kayu Agung, ia mengajak para generasi muda Kayu Agung agar tidak menjadi duta seperti dirinya. Inilah pendekatan-pendekatan kami. Saya sebagai tokoh agama, saya dekati, ya alhamdulillah syukur. Banyak murid pengajian saya yang asal dari sana. Sekarang comeback ke masjid, beberapa profesi yang tadinya begitu saja, sekarang menjadi berdagang, tukang. Ya, sebagai contoh ini, Syamsuri. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.